Udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Hari ini pembahasannya bakalan agak beda karena aku lagi on the way mau laser, tapi laser beda. Jadi aku mau laser Miss V. Dan aku mau ngejelasin juga sebelumnya, konten ini bukan konten yang porn, nggak sama sekali. Tapi aku emang mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara jaga kebersihannya. Karena aku sendiri tipe orang yang emang nggak bisa kotor. Jadi kayak beberapa orang mungkin ngebiarin kayak mereka punya bulu ketiak atau mungkin di bulu Miss V. Tapi kalau aku tuh tipe emang bener-bener nggak bisa, karena aku ngerasa risih dan aku ngerasa nggak clean aja gitu. That's why I need to remove. Selalu bener-bener aku nggak bisa. Nah, caranya sendiri kalau misalnya mau nge-remove itu sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama biasanya kalau yang orang-orang itu pakai waxing. Aku udah pernah nyoba dan aku nggak sanggup, literally nggak sanggup. Jadi bener-bener aduh, sakitnya itu sampai bikin pusing di kepala. Apalagi waktu kan aku tuh Brazilian atau bikini waxing, aku lupa. Itu waktu dilepas tuh kayak kerak. Oh my god. Dan itu gak sekali kan, kayak itu berkali-kali, kayak bener-bener many times. And I was like, oh my god, sampai gue bener-bener mau pingsan rasanya. Saking sakitnya gak masuk di akal. Waktu aku keluar dari tempat waxing itu sampai kayak aku jalan rasanya kayak ngangkang karena sakit banget. Sebenarnya orang itu bilang kayak kalau misalnya even punya aku tuh ibaratnya ada bulu itu tapi dikit gitu loh. Banyak orang-orang yang bener-bener kayak banyak banget. Aku jadi gak kebayang tuh sakitnya kayak gimana, ngerti gak sih? Jadi kan kayak ada macam-macam, ada yang full, terus ada yang kayak cuman di line-nya gitu. Dan yang kedua adalah dicukur. Kayak dicukur itu yang paling make sense menurut aku karena nggak sakit kan ya, kayak dicukur doang. Tapi kalau misalnya dicukur itu kayak you need to do all the time gitu, karena kan cepet banget kan pasti tumbuh laginya. Nah, karena aku tuh orangnya sebenarnya tipenya yang kayak nggak mau riwe dan nggak mau kayak bolak-balik ribet. Jadi aku pengennya tuh kayak yang agak instan tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya laser itu cuman rasanya kayak gimana, sebenarnya aku udah pernah nyobain, cuman aku kasih tahu aja ke kalian, sebenarnya nggak ada yang nggak sakit menurut aku. Laser pun jujur sakit, tapi nggak separah waktu di waxing. So I wanna show you guys treatment aku hari ini, lasernya kayak gimana. Dan sekali lagi I wanted to say kalau misalnya ini bukan konten yang porn, tapi ini edukasi buat kalian cewek-cewek. Jadi kita saling sharing ilmu gimana yang benar, dan mungkin kalian pengen tahu gimana sih lasernya itu sistemnya kayak gimana, sakit nggak atau kayak gimana. I wanna show you, so let's go. Hai dok. Halo. Ketemu lagi kita. Nah sekarang ini tuh aku udah disiapin kayak bajunya, aku harus ganti baju dulu karena sebelumnya ntar bakalan kayak dicukur dulu gitu sebelum di laser. So let's go, kita langsung ganti dulu aja. Nah jadi sekarang aku udah ganti bajunya dan aku bakalan mulai treatmentnya. Jadi bakalan langsung di laser. Nanti aku kasih tahu secara jelas step-stepnya. Jadi sebelumnya itu kayak langsung kaki aku disuruh dalam posisi terbuka kayak gini, terus habis itu kayak langsung dicukur dulu gitu ya. Ini dicukurnya biar apa mbak? Biar bulunya hilang sih. Biar hilang dulu, terus habis itu baru kita laser ya. Iya. Karena kalau misalnya masih ada bulunya kan lucu juga gitu loh, jadi kayak emang harus dibersihin dulu bener-bener bersih baru ntar kita laser. Sambil nungguin, jadi sekarang lagi dicukur dan aku masih tetap calm aja karena gak ada rasa apa-apa, ya udah biasa aja gitu kan. Karena kalau misalnya dicukur tuh kayak emang gak sakit sama sekali, jadi ya
it's fine. Cuman emang kayak nyukurnya tuh harus agak bersih gitu loh. Kalau misalnya kalian gak biasa dicukurin sama orang lain, kalian sebenarnya bisa nyukur sendiri. Cuman kayak aku make sure aja kalau misalnya benar-benar biar bersih. Jadi kayak mendingan mbaknya aja yang nyukurin karena dia lebih expert dibandingkan aku gitu. Jadi dia tuh bakalan dikasih gel dulu lagi sebelum dimulai treatmentnya. Jadi kayak biar dingin gitu loh sebelum di laser. Iya kan mbak, fungsinya buat biar apa sih dikasih gel tuh? Penghantarnya sih biar nanti gak sakit. Biar nggak sakit, oke. Jadi sekarang udah mau mulai ya dok ya? Iya, ini laser hair removal ya. Oke. Nanti rasanya kayak agak cekit sedikit. Nanti cekit. Mbak Sarah kalau terlalu sakit bilang ya. Oke dok. Jadi ini ada panjang gelombangnya Mbak, 630 nano, dia masuk ke bawah kulit. Tujuannya buat matiin ini folikel rambut yang di bawah tuh. Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan rambutnya. Oke. Tiap orang rasanya beda-beda tergantung dari ketebalan si rambut juga. Sakit? Masih kuat. Coba saya tambah satu ya. Boleh. Jadi dinaikin gitu guys. Untuk pencerahan. Untuk pencerahan, terus apa lagi? Kemudian namanya laser ya, jadi sifatnya untuk regenerasi kulit, anti aging. Itu biasanya pertumbuhan bulu, bukan benar-benar nggak tumbuh-tumbuh lagi, enggak, tapi lebih lambat. Oke. Aku masih fine aja sih ngerasainnya. Sebenarnya kalau misalnya di bagian atasnya itu nggak terlalu sakit, mungkin karena nggak terlalu banyak kali ya dok ya bekas bulu itu. Kalau misalnya ke bawah, oh my god sakit banget. Nanti kalau buat yang udah nikah, sebenarnya ada juga treatment yang buat tightening di otot vaginanya, ada HIFU vagina. Jadi kalau misalnya kalian udah nikah, ada kayak treatment tambahan gitu loh. Kalau aku kan nggak butuh kayak gitu karena kayak emang aku tuh orangnya emang nggak bisa kotor aja. Jadi kayak emang harus bersih karena aku nggak tahu kayak emang nggak nyaman aja. Mungkin beberapa orang ada yang nyaman dengan mereka kayak punya bulu gitu. Nah kalau aku tuh nggak, aku ngerasa kayak something is like disgusting gitu. Jadi aku prefer untuk clean. Dan aku tuh capek kalau misalnya harus shave terus karena kayak I hate shave karena tuh kan harus maintenance-nya terus-terusan dan cepet banget tumbuhnya. Nah kalau misalnya laser ini takes time banget tumbuhnya, kayak 2 bulan atau bisa lebih kalau misalnya kalian udah mau tumbuh lagi nih. Terus habis itu langsung laser lagi karena dia itu sifatnya kayak misalnya semakin kita laser semakin cepet hilang gitu ya dok ya, kayak bisa nggak tumbuh lagi nantinya gitu. Oh gitu. Ini kalau dokter aku, jadi kalau misalnya waxing itu nggak boleh karena bisa menyebabkan folikulitis. Apa dok? Folikulitis. Jadi peradangan di folikel rambutnya. Jadi kayak radang gitu di tempat-tempat rambut tumbuh gitu. Karena emang kayak ini kan bagiannya bagian sensitif juga. Jadi kayak emang bener-bener harus hati-hati, nggak bisa ngaco gitu loh kalau misalnya kita ngambil treatment yang apa. Karena kalau waxing emang kayak nggak bisa deh. Karena itu bener-bener kayak waktu ditarik kan kalau pori-porinya kebuka, nggak tahu mungkin waktu kita pipis atau ngapain jadi kemasukan air gitu nggak sih dok? Bisa, karena memang kalau pas pori-pori kebuka bisa kena bakteri ya. Iya, kena bakteri juga bahaya banget sih. Nah ini kalau udah jadinya kayak dibersihin dulu ya mbak pakai spons yang bekas-bekas gelnya tadi. Terus udah selesai kan ya mbak? Udah selesai Mbak. Udah selesai, kita hari ini gak sakit sih tapi gak parah-parah banget. Akhirnya selesai juga treatment aku hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin aku hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya jadi kalian bisa tahu kalau misalnya aku bikin video baru. Dan komen kalau misalnya kalian suka dan pengen aku bikin video-video tentang perawatan masalah wanita. I will show you guys. Dan jangan lupa walaupun kalian belum nikah, kalian tetap harus ngejaga dan ngerawat misfi itu karena it's so important for us sebagai cewek-cewek. Harus bener-bener bersih. Terus habis itu kita harus kayak kalau misalnya habis pipis nih kita harus bener-bener harus keringin jadi biar nggak ada bakteri dan lain-lain, takut kena jamur dan macam-macam karena harus ada perlindungan ekstra juga. Dan jangan lupa buat kalian juga kalau misalnya udah nikah harus banget lebih-lebih untuk menjaga, karena kalau misalnya kayak kita kayak aku nih belum nikah jadi kan aku tidak butuh untuk itu sebenarnya, cuman emang karena aku orangnya bersihan jadi aku harus melakukan itu. Dan kalau misalnya
kalian yang udah nikah, kalau kalian kan udah punya suami nih, jadi harus benar-benar lebih bersih dan harus pokoknya ngejaga. So thank you so much for watching guys, see you on next video, bye bye.